Selamat malam, perkenalkan nama saya Francisca Bulan dengan NIM 32111311009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis struktur geologi dan pemanfaatan di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan. Danau Singkarak adalah sebuah danau tektonik yang secara administratif berada di dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Perairan danau tersebut memiliki luas areal sekitar 107,8 meter kuadrat dengan panjang maksimum 21 km dan lebarnya sekitar 7 km. Danau tersebut terletak pada ketinggian 362 di atas permukaan laut. Nah, volume air di Danau Singkarak itu sangat dipengaruhi oleh sungai yang berhubungan langsung dengan danau tersebut. Nah, ada beberapa sungai yang bermuara ke Danau Singkarak. Antara lain adalah Sungai Sumpur, Tanjung Mutiara, Paninggahan, Saning Bakak, Muara Pingai, dan Sumani. Sedangkan saluran pembuangan Danau Singkarak adalah Sungai Ombilin yang mengalir ke arah timur bermuara ke Provinsi Riau. Nah, sejak tahun 1998, air Danau Singkarak dialirkan keluar juga melalui terowongan PLTA Singkarak di sebelah barat. Danau Singkarak merupakan danau tektonik yang struktur geologi dan asal-muasal pembentukannya berkaitan erat dengan pergerakan sesar. Sesar Sumatera merupakan sesar geser mengiri yang menyebabkan terbentuknya cekungan tarik urai sampai dengan saat ini yang disebut dengan Danau Singkarak. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh pola-pola kelurusan di sekitar Danau Singkarak yang memiliki orientasi paralel dengan sesar Sumatera, yaitu tenggara sampai barat laut. Sebagai sesar geser yang memiliki segmen, sesar geser yang berada di danau ini dikelompokkan menjadi dua buah segmen, yaitu segmen Sinauk dan segmen Sumani. Sesar geser pada kedua segmen ini menyebabkan paparan danau yang tidak jauh dari kemerengan permukaan lereng, yaitu danau yang curam. Proses sedimentasi dan aktivitas sesar-sesar di Danau Singkarak mengontrol proses pengendapan dan pembentukan sublingkungan pengendapan di sekitar Danau Singkarak sampai saat ini. Oleh karena itu, sesar-sesar akan mengontrol arsitektur kerangka dasar cekungan, proses deformasi sedimen yang belum terkonsolidasi, dan proses sedimentasi yang cepat. Proses sedimentasi yang cepat tersebut terjadi akibat adanya gerakan massa tanah dan batuan yang dipengaruhi oleh adanya aktivitas sesar dan tingkat kejenuhan air pada batuan dan tanah yang kelewatan jenuh sehingga terjadilah banjir bandang. Nah, pada bagian pinggir danau dilakukan pengamatan teras sungai dan tebing dan pengambilan sampel sedimen dengan pipe core dan cutting pemboran dangkal. Nah, selain itu juga dilakukan survei singkapan batuan dan gejala struktur di sekitar danau. Sampel sedimen dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis umur, isotop karbon, ukuran butir, mineralogi, analisis palinologi, dan analisis batuan geokimia induk. Nah, litologi permukaan sekitar Danau Singkarak terdiri dari batuan dasar pratersier, batuan vulkanik kuarter, dan aluvium kuarter. Batuan dasar pratersier di daerah tersebut terdiri dari granit obilium dan batuan gamping, Philip dan Servi dari formasi Kuantan. Granit obilin di daerah ini berumur Permian. Nah, sedangkan batuan gamping, Philip dan Serpi dari formasi Kuantan berumuran Permian sampai dengan Karbon.
Singkapan granit Ombilin ditemukan di bagian utara dari daratan pinggiran danau ini, yaitu di dekat Sungai Ombilin. Batuan filit, serpi, dan batuan gamping dari formasi Kuantan banyak ditemukan di bagian selatan dari daratan pinggiran Danau Singkarak. Alluvium quarter banyak ditemukan di bagian tenggara dari daratan pinggiran Danau Singkarak. Dan batuan dan sedimen vulkanik banyak ditemukan di bagian utara Danau Singkarak, yaitu tepatnya di sepanjang daerah aliran Sungai Sumpur yang merupakan jalur aliran material vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi. Lingkungan pengendapan di sekitar Danau Singkarak dapat dikelompokkan menjadi 3 areal berdasarkan posisi, kedalaman, dan interaksinya dengan air danau, yaitu yang pertama ada areal daratan pinggiran danau, yang kedua areal transisi, yang ketiga areal perairan danau. Di Danau Singkarak, pada areal daratan pinggiran danau terbentuk kompleks sungai berbelok dan sungai teranyam, dataran aluvial, dan kipas aluvial. Nah, di sisi lain, yaitu pada areal transisi terbentuk lingkungan pengendapan delta, kipas delta, dan pantai danau. Oleh karena itu, pada perairan danau terbentuk dangkalan danau, dalaman danau, kompleks alur dan tanggul sungai bawah danau, serta kipas bawah danau. Kompleks sungai berbelok dan sungai teranyam yang bermuara di Danau Singkarak umumnya membentuk delta pada bagian muaranya. Sungai yang terbentuk di Danau Singkarak yaitu diantaranya adalah Sungai Berbelok, Sumani di bagian selatan Danau Singkarak, Sungai Teranyam muara Pingai Selatan di bagian barat Danau Singkarak, Sungai Teranyam Sumpur di bagian utara Danau Singkarak, Sungai Berbelok Ombilin di bagian timur Danau Singkarak sebagai saluran keluar. Delta yang terbentuk pada muara dari kompleks Sungai Berbelok dan Sungai Teranyam adalah seperti delta Sumani, delta Sumpur, dan delta Muara Pingai. Sedangkan terbentuknya kipas delta adalah selain berkaitan dengan sedimen yang dibawa oleh sungai dan bermuara di perairan danau, juga berkaitan dengan lereng danau yang curam yang terbentuk oleh sesar. Nah, kipas delta yang terbentuk berkaitan dengan sesar geser segmen Sumani dan segmen Sianok. Pada bagian segmen Sumani di sebelah selatan dari Danau Singkarak terbentuk kipas delta Sanyang Baka, Muara Pingai, dan Paninggahan. Pada segmen Sumani di sebelah utara dari Danau Singkarak terbentuk kipas delta Guguk Malalo, dan Tanjung Mutiara. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan Danau Singkarak. Nah, Danau Singkarak sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain sebagai sumber pengairan lahan pertanian, danau ini juga dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik yang airnya dialirkan melewati terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Tidak hanya itu saja dimanfaatkan danau ini. Kemudian, danau ini juga menjadi tempat pembudidayaan ikan serta sebagai tempat wisata. Nah, Danau Singkarak memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit yang hijau. Dengan pemandangan yang indah ini, maka tidak salah jika objek wisata ini menjadi tempat wisata favorit di Provinsi Sumatera Barat.